must be upset about Sky and Monica. So you like to hurt women, motherfucker? Hey! Fuck. Man, you're lucky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta film, selamat datang di Alur Cerita Film. Yang pada kali ini saya akan kembali menceritakan film brutal yang pastinya sangat disukai oleh para pencinta film action. Film ini berjudul The Hard Way 2019 yang tentunya dibintangi oleh Michael Jai White. Film ini menceritakan tentang para sindikat yang telah berani menghabisi adiknya, sehingga sang kakak akan membantai mereka satu persatu demi membalaskan dendam adiknya. Gimana keseruan filmnya? Yuk langsung aja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dua orang polisi yang sedang mengejar seorang penjahat. Namun sayangnya dalam pengejaran itu, seorang polisi bernama Cody malah tertembak. Sementara penjahat yang dikejarnya malah berhasil kabur. Penjahat itu juga telah menembak seorang warga sipil yang kebetulan ada di sana. Teman Cody yang bernama Mason tentu terpukul atas kejadian ini. Mason mencoba untuk menenangkan Cody karena bantuan akan segera datang. We're friends. Tell me, what happened? Namun Cody yang merasa dirinya tidak akan bertahan, ia berpesan kepada Mason agar Mason menemui kakaknya yang bernama John, agar John bisa membantu menyelamatkan mantan istrinya dari seorang sindikat bernama Toro. Mendengar hal itu, Mason berjanji akan menyampaikan itu semua kepada John. Di sini kita diperkenalkan kakak dari Cody yang bernama John. Ia adalah mantan pasukan khusus yang memilih pensiun dan membuka sebuah bar di kota New York. Ketika bar miliknya sudah tutup, tiba-tiba datang dua orang asing ke sana. Dua orang itu mengaku kalau mereka adalah pengusaha yang ingin membeli bar milik John. Mereka menawari sejumlah uang dan meminta John untuk segera angkat kaki dari sana. Namun John yang memang tidak berniat untuk menjualnya, ia pun menolaknya. Hal itu tentu membuat mereka menjadi kesal. Mereka malah rasis dengan menghina warna kulit John. Mereka juga mengancam kalau John tidak mau menjualnya, mereka akan menghabisi John saat ini juga. Namun dengan santainya, John menghajar mereka tanpa ampun. Setelah itu John baru mendapatkan kabar kalau Cody adiknya kini telah tiada. Esok harinya John pergi ke Rumania untuk menemui atasan Cody yang bernama Arnold. Di sana John diberitahu oleh Arnold kalau Cody meninggal karena sebuah misi. Di sana Cody dan Mason sedang mengejar penjahat yang merupakan sindikat barang haram. Namun sayangnya dalam misi tersebut Cody malah menjadi korban. Stop it, John. I don't want to relive the past either. Let's just take care of your brother. Esok harinya pemakaman Cody pun berlangsung. Di sana juga hadir sahabat Cody yaitu Mason yang sangat merasa kehilangan. Arnold dan para polisi lain juga datang untuk menghadiri acara tersebut. Di sini istri Cody yang bernama Leslie juga datang untuk menghadiri acara tersebut. Waktu hendak pergi, terlihat Leslie dikawal oleh beberapa orang. Di sana John dihampiri oleh sahabat Cody yang bernama Vali. Vali mengatakan kalau kematian Cody pasti ada hubungannya dengan informannya sendiri. Karena semenjak informan Cody telah ditangkap, Cody menjadi incaran para sindikat yang dipimpin oleh Toro. Mendengar hal itu, John mengatakan kalau ia akan menemui Vali untuk bicara lebih jauh.
jika John sudah merasa tenang. Okay. Thanks for coming, Valley. Malam harinya Mason sedang mengintai para sindikat di suatu tempat. Ia melihat Lacey, mantan istri Cody, sedang bersama seorang pria yang bernama Jovic. Diketahui kalau Jovic adalah orang yang menjalankan bisnis dari bosnya yang bernama Toro. Saat Jovic dan Lacey pergi, Mason menyusup ke dalam gudang tersebut untuk mencari barang bukti. Sayangnya Mason ketahuan oleh anak buah Jovic yang ada di sana dan terjadi baku tembak di antara mereka. Beruntung Mason berhasil menghabisi para sindikat itu. Di sisi lain di kediaman Valley, ia kedatangan sekelompok orang yang langsung membantai semua keluarga Valley, termasuk dirinya. Kita langsung bisa simpulkan kalau mereka adalah anak buah Toro yang tidak mau bisnisnya diganggu oleh Cody, Mason, dan Valley. Setelah kejadian itu, Arnold mendatangi Mason. Ia mengatakan akan mengirim pasukan lain untuk menuntaskan misi tersebut. Sementara Mason diminta Arnold untuk menenangkan dirinya dari semua kejadian yang menimpa kedua temannya. Setelah Arnold pergi, ia langsung menghubungi John untuk bertemu di sebuah bar. Setelah John sampai di sebuah bar, ia tak sengaja melihat mantan istrinya yang bernama Sky, yang kini bekerja sebagai penari di bar tersebut. Tak lama kemudian Mason datang, namun saat itu terlihat Sky sedang diganggu oleh beberapa pria dan dibawa ke sebuah ruangan. John yang melihat itu meminta kepada Mason untuk menunggunya. Ternyata di sana John langsung mengajar orang-orang yang sedang mengganggu Sky. Setelah mengajar mereka, ia meminta Sky untuk segera pulang. Kemudian John kembali menemui Mason. Di sini Mason menceritakan kalau dirinya, Cody, dan Valley sedang mengusut kasus para sindikat yang diketuai oleh Toro. Toro adalah orang misterius yang menjalankan bisnisnya melalui tangan kanannya yang bernama Jovic. Jovic merupakan orang yang telah menghabisi Cody. Ia sepertinya diperintahkan oleh Toro untuk menghabisi Cody, karena sebelumnya juga Cody selalu mendapatkan serangan dari orang asing. Sayangnya bukti kejahatan Toro dan Jovic hanya diketahui oleh Valley dan Cody, yang kini sudah tiada, sehingga Mason tidak bisa berbuat banyak. Di sana John bertanya di mana ia bisa menemukan Jovic. Mason mengatakan kalau Jovic ada di belakang. Ternyata bar tersebut adalah salah satu miliknya. Jovic selalu datang ke bar tersebut untuk mengecek para penari baru. Diketahui kalau para penari itu juga dijadikan sebagai kurir untuk mengirim barang haram kepada Toro. Saat Mason hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang beberapa orang untuk dihabisi. Beruntung Mason berhasil mengalahkan mereka. Kembali ke John yang kini sedang berada di rumah Cody, adiknya. Dengan mudah John menemukan barang bukti kejahatan Toro dan Jovic, karena Cody dari kecil sering menyimpan barang rahasianya di tempat yang sama. Your hiding places never change. 5 mil. Barang bukti itu berupa kaset dan sebuah ponsel serta sebuah kunci. Saat kaset itu diputar, ternyata memperlihatkan Jovic sedang menyiksa informan yang dikirim oleh Cody. Di sana juga ada Toro, namun dalam rekaman itu wajah Toro tidak terlihat dan hanya memperlihatkan Toro yang sedang menembak informan kiriman Cody. Setelah itu John juga memeriksa ponsel milik Cody dan melihat sebuah video Cody yang mengatakan kalau Cody sering diincar oleh sindikat Toro, yaitu karena Cody telah berhasil menyita uang Toro sejumlah 5 juta euro yang telah ia simpan di suatu tempat, dan kunci itulah yang bisa digunakan untuk membuka berangkasnya. Di sisi lain, skema mantan istri John dan temannya diambil oleh Jovic dan anak buahnya. Di sana Jovic bertanya
siapakah sosok yang telah menghajar anak buahnya ketika sedang mengganggu Sky. Teman Sky menjawab kalau orang tersebut hanyalah pelanggan. Namun saat itu juga Jovic yang tidak percaya langsung menampar temannya. Dengan berani teman Sky langsung menampar balik dan mereka segera kabur dari sana. Jovic mengutus anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Esok harinya John yang masih berada di rumah Cody, ia kedatangan seseorang yang tak dikenal. John langsung melumpuhkan orang tersebut yang ternyata itu adalah Mason. John langsung meminta maaf dan menyuruh Mason untuk segera duduk di kursi. Di sana John memperlihatkan serta menceritakan apa yang telah ia temukan, yaitu barang bukti keterlibatan Toro dan Jovic. Namun sayangnya mereka masih belum tahu siapakah sosok Toro sebenarnya. Kemudian mereka memutuskan untuk menemui mantan istri Cody yaitu Lacey, karena Mason pernah melihat Lacey bersama Jovic. Cody ever talk to you about his girl? Lacey? Setelah sampai menemui Lacey, John bertanya kepada Lacey tentang keterlibatan dirinya dengan Toro dan Jovic. Lacey bercerita kalau di suatu hari, dirinya tiba-tiba dihampiri oleh anak buah Toro. Mereka meminta dirinya untuk mengumpulkan para gadis yang sedang membutuhkan pekerjaan. Ternyata gadis-gadis itu dijadikan penari dan kurir barang haram. There's a major shipment going out. Traffic drugs. Lacey yang pada saat itu tentu menolaknya, namun mereka mengancam akan menghabisi Cody dan adik Lacey jika tidak mau menurutinya. Bahkan mereka juga memaksa Lacey untuk menceraikan Cody. Lacey yang saat itu tidak punya pilihan, terpaksa menuruti semua keinginan mereka. They gave me a few hours to see Aaron. I have to get back soon. Setelah itu John mendapatkan sebuah kiriman video yang dikirim dari ponsel Sky mantan istrinya. Yang ternyata video itu memperlihatkan Sky dan satu temannya sedang disiksa lalu dihabisi oleh Jovic. Saat itu juga ia langsung pergi ke sana, tempat bar milik Jovic. Di sana tangan kanan Jovic mengaku kalau dirinya tidak tahu Jovic ada di mana. Namun John terus saja menghajarnya. Beberapa penjaga di sana mencoba melawan John, namun tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan John. Hingga pada akhirnya, orang itu memberitahu kalau Jovic ada di sebuah ruangan di lantai atas. Jovic yang sudah mengetahui kalau John akan datang, ia pun langsung menembaknya. Namun tembakan itu malah mengenai anak buahnya. John yang saat itu sedang tidak mood, ia pun langsung menghabisi Jovic tanpa kata-kata. Setelah itu John bertanya kepada anak buah Jovic, siapakah sosok Toro sebenarnya? Ia mengatakan kalau dirinya sering bertemu dengan Toro, tapi Toro selalu datang dengan wajah yang tertutup, sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali Jovic dan Lacey. Mendengar hal itu, John langsung pergi menghampiri Lacey bersama anak buah Jovic. Go, get in there. John meminta Lacey untuk menyampaikan pesan kepada Toro kalau ia ingin bertemu langsung di sebuah kastil kuno di pinggiran kota. Di sana John bersedia menyerahkan uang 5 juta euro yang dulu sempat disita oleh Cody, yaitu dengan syarat Toro mau melepaskan Lacey. Setelah itu John yang membutuhkan bantuan, ia pun langsung mendatangi kantor Arnold. Oh, hey. Di sana John meminta Arnold untuk menyiapkan pasukan untuk menjaga dirinya saat bertemu dengan Toro. Namun sayangnya Arnold tidak bisa melakukan hal tersebut karena John sekarang hanya warga sipil. Arnold pun meminta John untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. I just want to give Toro what he wants and free Cody's wife. Setelah itu John menemui Mason. Ia mengatakan kalau Arnold tidak mau membantunya, yang artinya John hanya bisa mengandalkan Mason. Itu pun jika Mason bersedia. Mason yang sangat membenci Toro, ia pun bersedia membantu John. You sure you're down for this? It's just you and me, so yeah, I'm down. Sebelum melakukan pertemuan dengan Toro, mereka menyiapkan beberapa jebakan untuk pasukan Toro. Singkat cerita, malam harinya, Toro datang dengan beberapa mobil dan pasukan. Mereka sengaja berpencar untuk mengepung John dan Mason.
Mason sendiri sengaja berada di atas gedung agar lebih mudah menghabisi mereka. Terlihat Toro datang ke sana dengan anak buahnya. John sendiri saat itu masih bersembunyi. Lalu Toro terus menyuruh John keluar sambil menyandar Lacey. Hey, what did you do with me? I'm right here. Di suatu kesempatan Mason akan menembak Toro, namun hal itu terhenti setelah beberapa anak buah Toro terkena jebakan yang telah dibuatnya. Sehingga pada saat itu juga terjadilah baku tembak di antara mereka. John dan Mason berhasil menghabisi mereka satu persatu. Sementara Toro sendiri bersembunyi di ketiak Lacey. John mencoba untuk berdamai dan segera melakukan pertukaran antara uang itu dengan Lacey. Namun saat itu Toro malah hendak menembak John, beruntung digagalkan oleh Mason yang berhasil menembak ke arah Toro. Lacey sendiri harus tewas karena tembakan Toro. Di sini akhirnya kita diberitahu siapakah sosok Toro sebenarnya. Toro tak lain ternyata adalah Arnold, atasan Cody dan Mason. Mason yang mengetahui hal itu langsung menghujani peluru ke arah Arnold dan anak buahnya. Namun Arnold dan satu anak buahnya berhasil naik ke atas. John terus mencari Arnold, namun ia malah berhasil ditodong olehnya. Arnold meminta John untuk menjatuhkan senjatanya ke lubang yang ada di sana. Arnold meminta John juga untuk segera memberikan uang 5 juta euro kepadanya. Di sana John bertanya kepada Arnold, kenapa Arnold tega melakukan hal itu dan tega menghabisi adiknya. Arnold mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Lacey, sedangkan Lacey malah menikah dengan Cody. Sebenarnya John sendiri sudah tahu kalau sosok Toro adalah Arnold. Hal itu ia bisa diketahui saat melihat rekaman Toro dan seri nomor pistol yang dipakai Toro untuk menghabisi informannya Cody. Not too smart, Arnold. Di balik itu Mason bertemu dengan anak buah Arnold yang saat penutup wajahnya dibuka, ternyata orang itu merupakan temannya di kepolisian. Orang itu juga mengatakan kalau dirinya lah yang membantai keluarga Valley. Mereka berdua akhirnya saling berusaha untuk menghabisi. Sementara Arnold langsung menembakkan pistolnya ke arah John, sampai John tersungkur. Namun tiba-tiba John kembali bangkit. Arnold yang melihat itu merasa aneh. Kenapa John bisa sekuat itu? Ia pun langsung menembakkan lagi pistolnya. Namun lagi-lagi John kembali bangkit. For Sky, Monica. Ternyata kemarin John datang ke kantor Arnold. Ia diam-diam sudah menukar pelurunya dengan peluru palsu. Dan Lacey juga tadi hanya berpura-pura mati. Hingga sekarang mau tidak mau, Arnold harus berduel dengan John. His family and Cody. Di balik itu, Mason sendiri harus berduel dengan anak buah Arnold. Sampai pada akhirnya, Mason berhasil menghabisinya. Sementara John masih saling baku hantam. Tentu saja John yang memenangkan perkelahian tersebut, dan Arnold pada akhirnya tewas seketika. 3 minggu kemudian, terlihat John mendatangi sebuah kafe, yang ternyata kafe tersebut adalah milik Lacey. John juga memberikan sebuah koper yang berisi beberapa uang dan sebuah kunci. Yang kita tahu, kunci tersebut adalah kunci berangkas yang berisi 5 juta euro, yang kini disimpan di rumah Lacey. Setelah itu John berbincang dengan Mason. Ia berterima kasih kepada Mason karena telah membantunya. Namun Mason mengatakan kalau dirinya lah yang harus berterima kasih kepada John, karena berkatnya kini ia dianggap menjadi pengganti Arnold. Kemudian film pun tamat dengan ending yang sempurna. Kisah yang mungkin kita bisa ambil dari film ini, salah satunya adalah jangan suka sama istri orang, karena bisa mengakibatkan perperangan atau pembunuhan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.
Matur nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.